Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Rizky, absen 24. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafael Febriano, absen 8. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Sulistyo Pribadi, absen 6. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Raditya, absen 9. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riko Frastiawan, absen 10. Subtopik dari hasil dari diskusi kami: nomor 1, contoh gambar media; 2, tujuan dan manfaat; 3, alat dan bahan; 4, langkah pembelajaran; 5, cara pembuatan; 6, langkah pembuatan; 7, kelebihan dan kekurangan; 8, kesimpulan. Bisa dilihat sub nomor 1, contoh gambar papan berpaku. Nomor 2, tujuan dan manfaat. Tujuan dari papan berpaku memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Manfaat media papan berpaku: proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisien dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Untuk alat dan bahan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yusuf. Alat dan bahan: 1, triplek; 2, paku dan atau paku payung; 3, gergaji; 4, palu; 5, lem kayu; 6, cat atau pilok; 7, mistar; 8, spidol; 9, karet gelang; 4, langkah pembelajaran. 1, letakkan papan berpaku di depan kelas, bisa digantung atau disandarkan benda lain. Papan berpaku dilengkapi sejumlah karet gelang dengan warna-warni yang berbeda serta dilengkapi pula dengan kertas bertitik atau kertas berpetak. 2, guru mendemonstrasikan secara klasikal cara membentuk bangun datar. 3, kemudian masing-masing siswa membentuk bangun datar sesuai dengan kreativitas masing-masing. 4, siswa diminta menggambarkan hasil yang diperoleh pada kertas bertitik atau kertas berpetak. 5, melalui tanya jawab guru mengenai arti keliling. Sekian dari saya. Selanjutnya dibicarakan oleh teman saya, Rafael. 5, cara pembuatan papan berpaku. 1, membuat macam-macam bentuk bangunan datar. Konfigurasi karet gelang sebagai alat yang bisa membentukkan bangunan datar yang diinginkan. 2, tentukan ukuran bangunan datar yang akan kita buat pada papan berpaku. Bangunan datar yang bentuk misalnya bangunan datar yang sederhana seperti bujur sangkar, persegi panjang, segitiga, layangan, dan belah ketupat, dan lain-lain. 3, buatlah bangunan datar pada papan berpaku dengan mengunci dan mengikatkan karet yang tersedia pada papan berpaku. 2, menghitung luas bangunan datar. 1, buatlah sebuah bangunan datar misalnya persegi panjang pada papan berpaku. 2, hitunglah semua persegi kecil yang terletak di dalam bangunan datar telah dibuat. 3, jumlah semua persegi kecil yang berada di dalam bangunan datar yang kita buat tadi adalah luasnya. Sekian dari saya. Kelanjutan langkah pembuatan dibacakan oleh Ridho. Langkah-langkah pembuatan. Langkah pertama, kita potong 2 buah triplek dengan menggunakan ukuran yang sama. Langkah kedua, tempelkan kedua triplek tersebut dengan menggunakan lem kayu. Langkah ketiga,
Sesudah kering lalu amplas pinggiran triplek tersebut supaya halus. Langkah keempat, sesudah diamplas lalu mewarnai dengan menggunakan pilok supaya kelihatan lebih menarik. Langkah kelima, sesudah kering kita buat ukuran persegi yang kecil dengan ukuran yang sama dengan menggunakan mistar dan spidol. Lalu kita tancapkan paku-paku yang telah disediakan tepat di setiap pertemuan garis. Sekian dari saya. Langkah-langkah selanjutnya akan dibicarakan dengan teman saya. Nomor 7, kelebihan dan kekurangan papan berpaku. Kelebihan media papan berpaku. 1. Guru dapat dengan cepat menunjukkan macam-macam geometri. 2. Bentuk geometri yang terjadi lebih sesuai dengan sebenarnya. 3. Bentuknya sederhana sehingga mudah membuatnya. 4. Bahan dan alat produksi mudah diperoleh. 5. Terdapat unsur bermain dalam penggunaannya karena dapat digunakan untuk membuat macam-macam bangun datar dengan permainan karet gelang. Kekurangan media papan berpaku. 1. Hanya bisa digunakan untuk satu materi aja tentang geometri. 2. Tidak bisa digunakan untuk mencari keliling luas beberapa bangun datar seperti lingkaran dan belah ketupat. Nomor 8, kesimpulan. Jadi dengan melakukan praktek pembuatan papan berpaku ini bisa menjadi pelajaran bagi kami berbagai macam cara membuat macam-macam bentuk bangun datar dan menghitung luas bangun datar dengan cara yang mudah, yaitu menggunakan alat peraga papan berpaku. Menurunkan kami alat peraga ini mudah dipahami dan mengajarkan bagi kami tata cara membuat bangun datar dengan benar dan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.